Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi. Baik, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun masih dalam keadaan pandemi. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya Pak Pamuji Santoso, dan hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Setelah minggu yang lalu kalian belajar tentang Kingdom Monera, di mana anggota terpentingnya adalah bakteri dengan ciri utama adalah inti selnya bersifat prokariotik. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita akan belajar tentang Kingdom Protista ya, di mana kelompok makhluk hidup ini semua anggotanya sudah berinti sejati atau eukariot ya, inti selnya sudah berselaput atau bermembran semua. Dan materi ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Untuk bagian yang pertama kita akan fokus pada protozoa ya, kita akan fokus pada protozoa, dimana protozoa ini adalah protista ya, anggota protista yang dikatakan menyerupai ya, cara hidupnya menyerupai hewan. Pertama saya sampaikan dulu kompetensi dasar yang melandasi materi ini adalah ada KD 3.7. Jadi kalian nanti diharapkan bisa mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengkaitkan peranannya dalam kehidupan. Dan juga KD 4.7, kalian nanti dapat menyajikan ya, harus menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan nanti setelah mengikuti pembelajaran ini kalian dapat yang pertama menjelaskan karakteristik organisme yang termasuk dalam protista, di antaranya meliputi ciri tubuh, habitat, dan cara reproduksi. Yang kedua, kamu dapat mengelompokkan protista berdasarkan ciri umum kelas. Yang ketiga, kamu menjelaskan pengelompokan protozoa ya, atau protista yang menyerupai hewan ya berdasarkan alat geraknya. Dan yang keempat, menjelaskan peranan protozoa. Ini contoh-contoh protista ya, organisme yang akan kita bahas hari ini. Ini adalah amuba ya. Protista ini biasa terdapat di perairan ya, baik air tawar maupun air laut atau di tempat-tempat yang basah atau lembab ya. Ini ada sebangsa sejenis alga, protista menyerupai tumbuhan ya, ini juga alga. Nah, ini ada sejenis alga hijau yang berbentuk seperti benang ya, misalkan Spirogyra. Kemudian ini ada diatom ya, alga kersik atau alga emas. Kemudian ini ada paramecium. Ini contoh-contoh beberapa protista yang biasa terdapat pada perairan ya. Nah, bagaimana organisme yang termasuk dalam protista, cirinya apa saja, karakteristiknya seperti apa? Nah, ini yang pertama adalah protista itu organisme yang ada yang bersel tunggal, ada yang bersel banyak ya. Kemudian semuanya sudah eukariot ya, atau memiliki membran nukleus yang berbeda dengan bakteri yang prokariot. Kemudian habitatnya di tempat lembab, perairan ya, baik air tawar maupun air laut ada protista, dan juga ada beberapa yang menumpang pada organisme lain sebagai parasit. Kemudian struktur tubuhnya masih sederhana, tidak memiliki jaringan ya, artinya sederhana, tidak memiliki jaringan, tidak punya epidermis, tidak punya parenkim, tidak punya epitel, dan seterusnya. Tubuhnya hanya sekumpulan sel saja yang belum terspesialisasi menjadi jaringan atau fungsi tertentu. Ukuran tubuhnya ya, untuk ukuran tubuhnya ada yang bersifat mikroskopis, ukuran kecil sehingga tidak kasat mata, ada juga yang makroskopis atau kasat mata, bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian berdasarkan cara hidupnya, protista itu nanti ada yang autotrof ya,
bisa membuat makanan sendiri, dan ada yang heterotrof, ya, tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga dia harus hidup di tempat yang kaya bahan organik. Autotrof itu dilakukan oleh kelompok alga biasanya, ya, protista kelompok alga atau protista mirip tumbuhan. Kemudian autotrofnya dengan cara berfotosintesis atau fotoautotrof. Kemudian yang heterotrof dilakukan oleh kelompok protozoa atau Oomycota, ya, protozoa Oomycota, ya. Kalau protozoa ini adalah protista mirip hewan, sedangkan Oomycota dan Myxomycota ini adalah protista mirip fungi, ya. Untuk yang heterotrof itu nanti ada dua jenis lagi, ada yang bersifat saprofit, artinya dia bahan organiknya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup lain, dan ada yang bersifat parasitik, bahan organiknya berasal dari tubuh makhluk hidup lain. Nah, artinya dia menumpang. Kemudian cara reproduksi protista ini ada dibagi menjadi dua cara, ada yang secara aseksual, ada yang secara seksual atau kawin, ya. Secara aseksual itu ada dengan cara membelah diri, misalkan protista yang bersel tunggal. Kemudian ada juga fragmentasi, ya, tubuhnya terpotong-potong menjadi beberapa fragmen, tiap fragmen bisa berkembang menjadi individu baru. Dan ada juga beberapa yang menggunakan atau membentuk spora, ya, reproduksi aseksual atau tanpa kawin. Kemudian yang seksual atau kawin, ya, itu ada yang konjugasi, ya, melakukan perkawinan jantan dan betina tapi tidak diketahui mana jantan mana betina. Kemudian ada isogami, ya, perkawinan jantan dan betina tapi antara jantan dan betina sama besar, sama ukuran. Kemudian anisogami, ya, antara jantan dan betina beda ukuran. Kemudian oogami, ya, di mana betina ukurannya lebih besar atau jauh lebih besar daripada yang jantan. Kemudian pengelompokan protista nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Ada protista menyerupai hewan, biasa disebut protozoa. Ada protista menyerupai tumbuhan atau biasa disebut algae. Kemudian ada protista menyerupai jamur, yaitu Oomycota dan Myxomycota. Oke, yang pertama kita fokus pada protozoa. Ini contohnya ada Paramecium, ya. Protozoa, protista mirip atau menyerupai hewan. Kemudian ini ada Flagellata, misalkan Trypanosoma. Kemudian ada amoeba, ya. Ya, ini beberapa jenis protozoa yang umum. Nah, protozoa itu memiliki ciri semuanya unisel, bersel tunggal, tidak ada protozoa yang bersel banyak. Kemudian tidak berdinding sel, ya. Kenapa disebut menyerupai hewan? Karena sel-selnya tidak berdinding. Berarti kalau tidak berdinding maka selnya dapat berubah bentuk, ya. Misalkan seperti amoeba, ya, ini amoeba. Tadinya kalau tidak ada mangsa dia akan bentuknya bulat aja gitu, ya. Tapi ketika ada mangsa, ada makanan, dia akan bergerak menjulurkan sitoplasmanya untuk membentuk kaki semu. Nah, ini namanya kaki semu, ya. Dapat bergerak bebas, ya, protozoa dapat bergerak bebas, relatif bergerak bebas dibandingkan alga. Kemudian memiliki alat gerak, ya. Ini kalau ini Paramecium, alat geraknya rambut-rambut halus ini yang bergetar atau biasa disebut silia. Kemudian ada kalau Flagellata bergerak dengan flagel atau bulut cambuk. Kalau amoeba ini bergerak dengan kaki semu, ya. Kemudian bersifat heterotrof, ya, seperti hewan. Hewan kan bersifat heterotrof, tidak ada hewan yang berfotosintesis membuat makanan sendiri. Memiliki 2 nukleus, ya, memiliki 2 nukleus. Nah, ini kita lihat ada beberapa, ini mungkin ada banyak organel, ya, diantaranya ini ada nukleus, ya. Nukleusnya itu ada 2, ada mikronukleus yang berukuran kecil, fungsinya untuk mengatur reproduksi, sedangkan ada juga makronukleus, nukleus atau inti sel yang berukuran besar, ya, fungsinya untuk mengatur aktivitas sel.
Kemudian juga memiliki dua vakuola ya, ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut ya, vakuola yang selalu berdenyut seperti jantung ya. Ini ciri khas dari protozoa ya. Tadi ada seperti saya sebutkan beberapa bagian penting dari protozoa. Ada vakuola makanan ya, fungsinya untuk mencerna makanan, biasanya akan berhubungan dengan mulut. Kemudian ada vakuola kontraktil, bentuknya seperti bintang dan selalu berdenyut ya. Tujuannya berdenyut untuk apa? Agar plasma atau cairan sel itu mengalir ya, untuk menyalurkan zat-zat bermanfaat dan membuang zat-zat yang tidak bermanfaat ya, dan juga untuk mengatur tekanan osmosis dalam sel atau osmoregulator. Kemudian mikronukleus untuk mengatur reproduksi, kemudian makronukleus untuk mengatur aktivitas sel. Dan juga ada pirenoid, ada protozoa yang berfotosintesis. Sebetulnya ada satu, yaitu Euglena. Dia punya organel yang namanya pirenoid yang fungsinya menyimpan amilum ya. Kemudian klasifikasi protozoa dibagi menjadi beberapa kelas, ada 4 kelas ya, berdasarkan alat gerak yang dimiliki. Ada rhizopoda ya, tadi contohnya amuba ya, bergerak dengan kaki semu. Ini kaki semunya, ini kaki semu yang ditonjolan, merupakan tonjolan dari sitoplasma. Kemudian yang kedua ada ciliata, bergerak dengan bulu getar, bulu-bulu halus yang ada pada permukaan sel. Ini paramecium, ini juga ada, ini ciliata juga. Porticella ini ya, ada rambut-rambut halusnya atau silianya. Kemudian ada flagellata, nomor 3 dan 4 ini flagellata ya, ini bulu cambuknya. Sedang flagel ya, flagellata bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Kemudian yang keempat ada kelas yang tidak punya alat gerak, contohnya sporozoa ya, sporozoa tidak punya alat gerak, bentuknya seperti cincin saja. Ini rhizopoda, amuba ya, amuba lihat ini kaki semunya ya, bergerak dengan kaki semu ya, kaki semu ini yang merupakan tonjolan dari sitoplasma. Kalau tidak ada mangsa atau tidak bergerak, dia bentuknya ya seperti lingkaran atau bulat saja. Contohnya amuba ya. Ada juga contoh lain, foraminifera ya, fosilnya itu berguna sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Kemudian radiolaria, ini juga tanah yang banyak mengandung fosil radiolaria, dapat digunakan sebagai alat gosok logam ya. Kemudian ini ciliata, kelas yang kedua yang bergerak dengan bulu getar, bulu-bulu halus nih yang ada di permukaan selnya. Oh ya, ini ada vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut ya, bentuknya seperti bintang. Di sini juga ada nih vakuola kontraktil. Di setiap berdenyut maka cairan sel akan mengalir, dan juga kalau ada zat-zat yang tidak berguna itu akan dikeluarkan ya, atau juga ketika mengeluarkan otomatis akan mengatur tekanan osmosis. Kemudian ada vakuola makanan ini ya, yang berhubungan dengan mulut, ini mulut atau sitofaring ya. Kemudian ada vakuola nukleus yang besar dan ada nukleus yang kecil. Nah, ini struktur tubuh ciliata. Sebetulnya amuba pun sama ya. Contohnya paramecium caudatum. Kemudian ada Balantidium coli yang berada pada usus besar yang bisa menyebabkan diare kalau populasinya tidak terkendali. Kemudian yang ketiga, kelas ketiga yaitu flagellata yang bergerak dengan bulu cambuk atau flagel ini ya. Contohnya nanti ada Trypanosoma gambiense, Trypanosoma rhodiense, penyebab penyakit tidur di Afrika ya. Kemudian ada Trypanosoma evansi, penyebab penyakit surah pada ternak atau penyakit malas ya. Kemudian ada Trichomonas vaginalis, penyebab penyakit organ pada vagina atau alat kelamin. Kemudian ada Leishmania donovani, penyebab penyakit Kala-Azar. Nah, ini ada lalat sesek. Lalat sesek merupakan vektor atau pembawa dari Trypanosoma gambiense, Trypanosoma rhodiense yang menyebabkan penyakit tidur. Jadi dialah yang menghantarkan si protozoa
trypanosoma ya, supaya menular ke orang lain. Dan ini hanya ada di daerah Afrika Utara. Nah, ini trypanosoma ya, penyebab penyakit tidur, hidupnya di plasma. Hidupnya di plasma penderita, bukan di eritrosit, bukan di leukosit, bukan di trombosit, dia di plasma darah. Nah, ini untuk kelas berikutnya, keempat, sporozoa, kelas yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya ada Plasmodium ya. Plasmodium ada beberapa jenis, ada Plasmodium falciparum, ada Plasmodium vivax ya. Tapi semuanya adalah penyebab penyakit malaria ya. Penderita penyakit malaria nanti mengalami gangguan pada eritrosit karena yang diserang ada eritrosit, dan juga pada tingkat lanjut akan mengalami gangguan pada liver ya. Nah, penyakit malaria ini disebabkan oleh Plasmodium, tapi ditularkan oleh sejenis nyamuk, yaitu nyamuk Anopheles ya. Di dalam tubuh nyamuk ya, nanti sporozoa itu membentuk zigot ya, membentuk zigot karena yang dihisap dari tubuh penderita itu adalah gametosit ya, dalam saluran pencernaan nyamuk. Ini disedot dari tubuh orang yang menderita malaria. Nanti gametosit ini semacam terjadi pembuahan, penggabungan, membentuk zigot. Zigot nanti menembus dinding usus ya, nanti membentuk ookinet, membentuk ookis, kemudian membentuk sporozoid. Nah, kalau sudah sporozoid nanti masuk ke kelenjar ludah nyamuk dan ditularkan pada orang lain lagi, sehingga orang lain itu akan tertular Plasmodium. Nanti di dalam darah ya, nanti sporozoid dari Plasmodium akan berubah menjadi tropozoid, berubah menjadi merozoid ya, masuk ke dalam eritrosit. Kemudian nanti eritrositnya pecah, kemudian merozoidnya keluar. Biasanya ketika eritrosit pecah secara bersama-sama ya, tubuh penderita suhunya akan naik ya. Kemudian pada tingkat lanjut nanti Plasmodium akan menyerang sel-sel hati. Nah, seperti itu ya daur hidupnya. Kemudian ada sporozoa yang lain yang penting juga, yaitu toksoplasma. Ini biasanya menyerang perkembangan janin. Toksoplasma ini juga diduga ya ditularkan oleh sejenis hewan peliharaan, misalkan kucing ya. Itu hati-hati karena bisa menyebabkan gangguan pada perkembangan janin. Ini peranan protozoa ada yang menguntungkan. Contohnya adalah beberapa protozoa berperan sebagai predator bakteri sehingga akan menekan atau mengatur populasi bakteri. Kemudian juga merupakan zooplankton dan bentos sebagai sumber makanan hewan air ya, jadi berperan dalam rantai makanan ekosistem. Kemudian ada beberapa jenis, misalkan Foraminifera atau Globigerina yang cangkangnya sebagai penunjuk adanya minyak bumi, gas alam, dan mineral. Kemudian Radiolaria, kerangkanya yang mengendap di dasar laut dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Kemudian yang merugikan ini antara lain ada Entomoeba histolica, Entomoeba dysentery, penyebab penyakit disenteri, gangguan pada sistem pencernaan ya. Kemudian ada Trypanosoma brucei bersama-sama dengan Trypanosoma gambiense, Trypanosoma rhodiense menyebabkan penyakit tidur, Trypanosoma evansi ya, penyakit malas ya pada ternak. Kemudian ada Leishmania, penyebab kala azar. Kemudian Trichomonas vaginalis, parasit pada organ vagina wanita. Kemudian ada Balantidium coli, penyebab diare. Kemudian ada Toxoplasma gondii, penyebab toxoplasmosis. Dan ada Plasmodium tentunya ya, penyebab penyakit malaria, biasanya yang di daerah pegunungan ya. Tidak ada yang lembab, itu banyak sekali biasanya terserang penyakit malaria. Demikian ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, dapat dipahami ya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan prestasi kalian semua ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Selalu
taati protokol kesehatan ya di masa pandemi yang masih juga belum berakhir, bahkan semakin naik angkanya ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan wabah ini, pandemi ini segera berakhir. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.